Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan terus bersyukur melakukan hal yang terbaik dalam hidup. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, setan akan terus berusaha menggoda kita, karena itu sudah janji iblis sebagai guru utamanya setan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang saya temukan yang mungkin akan saya bacakan mengenai bagaimana cara kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Mari kita dengarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa pada petang hari membaca doa berikut ini 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Niscaya tidak ada satu racun atau binatang berbisa pun yang dapat membahayakannya pada malam itu. Suhail rahimahullah berkata, keluarga kami mempelajari, menghafal kalimat-kalimat tersebut dan selalu membacanya setiap malam. Suatu malam binatang berbisa telah menyengat anak gadisnya, namun ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis ini hasan. Bab doa a'udzu bikalimatillahi tammati, hadis nomor 3604. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa pada waktu pagi membaca doa berikut ini 3 kali, a'udzu billahi samiil aliyyi minasyaitonir rajim. Saya ulangi, a'udzu billahi samiil aliyyi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil aliyyi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Lalu diteruskan dengan membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk 70.000 malaikat agar bersalawat, mendoakan rahmat atasnya hingga tiba di waktu sore. Dan jika ia mati pada hari itu, maka ia akan mati sebagai syahid. Dan barang siapa membacanya pada waktu sore, maka kedudukannya sama seperti tadi. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan gharib, bab keutamaan membaca akhir surat Al-Hasyr. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pada waktu petang, saya ulangi, barang siapa pada waktu petang membaca doa berikut ini 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya ulangi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang beserta namanya tidak akan membahayakan sesuatu pun yang ada di bumi dan tidak juga yang ada di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka musibah yang datang tiba-tiba tidak akan membahayakan dirinya hingga pagi hari. Dan barang siapa membacanya 3 kali pada pagi hari, maka musibah yang akan datang secara tiba-tiba tidak akan membahayakan dirinya hingga petang hari. Hadis riwayat Abu Daud, bab bacaan di pagi hari, hadis nomor 5088. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa pada waktu pagi dan pada waktu sore membaca 7 kali kalimat berikut, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ulangi, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Artinya, cukuplah Allah bagiku, tiada yang berhak disembah selain Dia. Aku bertawakal kepadanya dan Dialah Rabb penguasa arsy yang agung. Maka Allah menjaganya dari segala yang menyusahkannya. Apakah Ia membenarkan atau akan keampuhan kalimat itu atau mendustakannya? Hadis riwayat Abu Daud, bab bacaan di pagi hari, hadis nomor 5081. Saya ulangi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa pada waktu pagi hari dan sore hari membaca 7 kalimat berikut, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tiada yang berhak disembah selain Dia. Aku bertawakal kepadanya dan Dialah Rabb penguasa arsy yang agung. Maka Allah menjaganya dari segala yang menyusahkannya. Apakah Ia membenarkan atau akan keampuhan kalimat itu atau mendustakannya? Hadis riwayat Abu Daud, bacaan bab bacaan di pagi hari, hadis nomor 5081. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan membaca doa-doa berikut pada waktu petang dan waktu pagi. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, segala aibku, dan amankanlah aku dari segala ketakutan. Ya Allah, lindungilah aku dari arah depan, dari arah belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar aku tidak dibinasakan dari bawahku. Hadis riwayat Abu Daud, bacaan di pagi hari. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi banyak sekali doa-doa di pagi dan sore hari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu besarnya cinta Rasul kepada kita. Rasul mengajarkan doa-doa yang begitu penting untuk kita, yang insya Allah itu berfadilah dan bermanfaat yang luar biasa untuk kita. Tinggal bagaimana diri kita ketika kita pada waktu sore dan pagi hari, apakah kita mengamalkan doa-doa ini. Sebenarnya tujuan dari doa itu agar kita itu ingat kepada Allah. Kita minta kepada Rabb yang menciptakan, yang mengurus segala urusan. Karena kalau dengan doa itu, insya Allah itu akan memberikan sesuatu yang positif untuk kita, memberikan kita energi yang baik agar kita selamat, karena Allah selalu bersama kita dan menjaga kita. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah, beberapa doa di pagi dan sore hari mungkin bisa kita terapkan dan kita coba amalkan. Penting yang paling pendek bisa kita coba membaca Allahumma inni a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bisa. Kemudian bisa juga membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil audi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apalagi di masa pandemi seperti ini, masa corona seperti ini, kita perlu perlindungan dari Allah agar Allah menjaga kita dari makhluk Allah yang bernama virus corona ini. Kemudian kita bisa juga membaca a'udzu billahi samiil aliyyi minasyaitonir rajim. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti dengan surat Al-Hasr. Al-Hasr, ya, 3 akhir surat Al-Hasr.
itu bisa kita baca, maka Allah akan menunjukkan 70.000 malaikat untuk menjaga kita, bersalawat kepada kita. InsyaAllah semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk diamalkan, walaupun sedikit kita coba amalkan. Satu hari satu hadis minimal, InsyaAllah itu akan memberikan nutrisi iman di dalam hati kita. Karena nutrisi itu bukan cuma di badan saja, di jasad kita, tapi ruh kita, hati kita perlu ini nutrisi. Ya, hati kita juga perlu nutrisi. Kalau kita hanya mementingkan jasad-jasad saja, banyak orang yang jasadnya sehat tetapi hatinya sakit. Akhirnya apa? Banyak sekali timbul penyakit-penyakit hati, seperti apa? Sombong, ujub, riya, iri, dengki, dan sebagainya. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah mencintai kita, keluarga kita, dan semuanya. Allah semakin sayang pada kita, dan anak-anak kita disehatkan, diri kita disehatkan. Semoga anak-anak teman semua jadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.